Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Saida. Saya adalah mahasiswi sarjana kebidanan dari Universitas Megabuana Palopo. Di sini saya akan membuat video mengenai edukasi pranikah sebagai pemenuhan tugas dari mata kuliah Asuhan Kebidanan Pranikah dan Prakonsepsi oleh Ibu Ayu Irawati SST MKes. Apa itu pranikah? Pranikah terdiri dari dua kata, yaitu pra dan nikah. Kata pra sebagaimana yang tercantum dalam Kamus Bahasa Indonesia, yaitu merupakan awalan yang memiliki arti sebelum. Sedangkan kata nikah yang dimaksud dengan Kamus Bahasa Indonesia adalah ikatan atau perjanjian akad perkawinan antara seorang pria dan seorang wanita yang dilakukan menurut ketentuan negara dan hukum agama. Jadi dapat disimpulkan bahwa pendidikan pranikah adalah suatu proses atau upaya untuk memberikan suatu perubahan atau transformasi pengetahuan dan nilai-nilai keterampilan yang lebih baik mengenai perkawinan. Pendidikan pranikah penting untuk dipelajari sebagai setiap orang guna membekali diri agar dapat menjalani kehidupan pranikah yang sejahtera. Manfaat penerapan persiapan pranikah. Berikut adalah manfaat yang bisa didapatkan ketika persiapan pranikah diterapkan. Yang pertama, keyakinan hati atas pernikahan adalah perjalanan panjang antara sepasang insan. 2. Mengetahui parenting education sejak dini karena hal ini sangat penting untuk bekal ilmu mendidik anak kelak. 3. Meminimalisir KDRT di dalam rumah tangga. 4. Menurunkan angka perceraian akibat berbagai permasalahan yang terjadi dalam rumah tangga. Yang kelima, bekal menjalani kehidupan rumah tangga yang bahagia maupun dilanda suka dan duka. Perjanjian pranikah. Perjanjian pranikah adalah perjanjian tertulis yang dibuat oleh dua belah pihak sebelum mereka menikah. Perjanjian pranikah umumnya mencantumkan semua aset yang dimiliki oleh masing-masing untuk semua hutang. Selain itu, juga termasuk penentuan apa saja hak milik masing-masing setelah perkawinan. Bukan hanya mereka yang memiliki harta miliaran saja yang perlu membuat perjanjian pranikah untuk melindungi harta masing-masing dari hal-hal yang tidak diinginkan. Mereka yang memiliki daftar hutang, mereka yang telah menikah dan memiliki anak sebelumnya juga membutuhkan perjanjian ini. Alasan membuat perjanjian pernikahan. 1. Memisahkan harta milik anak dari perkawinan sebelumnya. Hal ini menjadi penting karena ketika suami dan istri menikah dan telah membawa anak dari pernikahan sebelumnya, berarti harus ada pembagian harta yang jelas jika suatu saat Anda meninggal. Apabila hal itu terjadi, pasangan yang masih hidup harus memberikan harta yang telah dipisahkan dari harta bersama tadi kepada anak dari pasangan yang telah meninggal itu. Tanpa perjanjian pranikah dalam hal perkawinan dengan anak dari perkawinan sebelumnya, ada kemungkinan bahwa pasangan yang masih hidup memiliki hak untuk mengklaim sebagian besar harta milik pasangan yang telah meninggal. 2. Memperjelas pembagian hak finansial. Bagi pasangan yang benar-benar akan menikah untuk pertama kalinya, perjanjian pernikahan ini akan diperlukan untuk memperjelas pembagian hak finansial. Tidak masalah apakah pasangan itu kaya atau tidak, ada baiknya untuk memperjelas hak dan tanggung jawab masing-masing dalam hal keuangan selama pernikahan. 3. Menghindari pertengkaran jika terjadi perceraian. Perceraian tentu bukan hal yang diinginkan oleh setiap pasangan suami istri. Namun, apapun bisa terjadi di sepanjang jalan, perjanjian pernikahan penting untuk menghindari pertengkaran jika itu terjadi. 4. Saling melindungi dan dari hutang. Dengan adanya perjanjian pranikah juga bisa dijelaskan di sana berapa jumlah utang yang dimiliki masing-masing. Dalam perjanjian itu ditentukan siapa yang akan menanggung semuanya. Apakah masih utang pribadi
atau utang bersama yang tentunya akan dibayar bersama juga. Berapapun jumlahnya, besar atau kecil, tetap harus ada perjanjian pranikah untuk kasus ini. 5. Memperjelas ahli waris. Harus diakui bahwa kita tidak tahu kapan kita akan mati, dengan cara apakah kita akan mati. Perjanjian pranikah sendiri dapat dikerjakan sebagai penentu siapa yang akan mendapatkan ahli waris setelah salah satu pasangan atau diri kita sendiri meninggal dunia. Dengan begitu, konflik dengan keluarga besar akibat kematian pasangan bisa dihindari. Perjanjian pranikah dalam Islam. Hukum Islam juga memperbolehkan pembuatan perjanjian pranikah sepanjang isinya tidak menghalangi kedua belah pihak untuk mendapatkan hak-haknya selama perkawinan. Dalam pasal tersebut disebutkan bahwa suami istri dapat membuat taklid talak dan perjanjian lain yang tidak bertentangan dengan hukum Islam dalam perjanjian pranikah. Konsep pranikah. Konsep pranikah terhadap aspek ekonomi. Berbicara tentang ekonomi, justru hal ini tidak asing lagi kita dengarkan. Apalagi berbicara ekonomi pada masa sekarang, banyak sekali isu dan insiden yang terjadi, seperti halnya terjadi inflasi besar-besaran, BBM naik, permasalahan hutang negara, korupsi, dan sebagainya. Hal itu juga sangat berhubungan dengan konsep pranikah, di mana kita harus mempersiapkan mitigasi perihal ekonomi sebelum membentuk rumah tangga. Banyak kasus rumah tangga bercerai karena faktor ekonomi ini, seperti contoh dengan tidak cukupnya pemenuhan keluarga, penunjang ekonomi untuk pendidikan anak, dan terdapat kasus di mana suami yang tidak bekerja dan istri yang harus memenuhi kebutuhan keluarga. Dari beberapa contoh kasus tersebut, ini menjadi faktor terjadinya KDRT, perceraian, dan sebagainya. Maka dari itu, semuanya perlu dibenahi sejak awal dengan memberikan edukasi pranikah sebelum menikah, sehingga mempunyai mitigasi berpikir bagaimana untuk berjuang bersama keluarga di masa depan. Konsep pranikah terhadap aspek sosial. Dukungan sosial merupakan salah satu konteks yang memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap setiap hubungan dan dapat mempengaruhi kualitas dan stabilitas hubungan dengan pasangan itu sendiri. Dalam literatur yang disusun oleh Holman 2002, pada awalnya menyatakan bahwa suatu hubungan pasangan akan selalu memikirkan konsep seperti usia, ras atau suku, jenis kelamin, dan pendidikan sebagai salah satu konsep yang dibangun sebagai bagian dari konsep sosial dan bukan sebagai sifat yang melekat dimiliki oleh karakter individu. Secara umum, faktor yang dibangun secara sosial ini ternyata berpengaruh terhadap kestabilan hubungan pranikah dan pernikahan. Konsep pranikah terhadap aspek kesehatan. Beberapa persiapan pernikahan terkait dengan kesehatan reproduksi adalah: 1. Pemeriksaan kesehatan, yaitu mengetahui status kesehatan calon pengantin. 2. Memberikan waktu perawatan jika ditemukan masalah kesehatan. 3. Mencegah penularan penyakit ke pasangan. 4. Mempersiapkan kehidupan rumah yang sehat. 5. Mempersiapkan kehamilan dan menghasilkan keturunan yang sehat dan berkualitas. Selama pemeriksaan, calon pengantin akan ditanyai tentang keluhan kesehatan saat ini, riwayat kesehatan, dan deteksi dini masalah kejiwaan. 2. Persiapan nutrisi. Persiapan nutrisi perlu dilakukan sebelum menikah. Hal ini berkaitan dengan persiapan kehamilan, di mana proses kehamilan membutuhkan cadangan gizi dari ibu. Persiapan gizi meliputi penentuan status gizi dan pemenuhan gizi seimbang. Calon pengantin perlu mengkonsumsi 5 kelompok makanan secara seimbang. 5 kelompok makanan tersebut adalah makanan pokok, sayur-sayuran, lauk pauk, buah-buahan, dan minuman. 3. Imunisasi tetanus toksoid. Imunisasi tetanus toksoid diperlukan untuk melindungi ibu dan bayi dari penyakit tetanus. Sebelum memberikan imunisasi tetanus akan dilakukan screening imunisasi tetanus, apakah sudah mendapatkan 5 imunisasi atau belum. Jika belum, maka jatim betina harus melengkapinya di puskesmas.
4. Menjaga kesehatan organ reproduksi. Usahakan alat kelamin tetap kering. Setelah buang air besar, bersihkan menggunakan tisu atau handuk yang lembut, kering dan bersih. Hal itu untuk menghindari munculnya jamur di area kemaluan. Mengenakan pakaian dalam dengan bahan yang mudah menyerap keringat atau bahan katun. Pakaian dalam diganti minimal 2 kali sehari. Bagi wanita, setelah buang air kecil, pembersihan alat kelamin sebaiknya dilakukan dari depan ke belakang agar kuman yang terdapat di dalam anus tidak masuk ke organ reproduksi. Pada saat haid, sering-seringlah mengganti pembalut minimal 4 jam sekali. Bagi pria dianjurkan untuk sunat atau disunat guna mencegah penurunan penyakit seksual dan mengurangi risiko kanker penis. 5. Kesehatan jasmani dan rohani. Sebelum menikah, calon pengantin harus mempersiapkan mental karena pada saat menikah akan banyak terjadi penyesuaian karakter pasangan, penyesuaian peran, ekonomi, dan sosial. Oleh karena itu, sangat penting bagi cantin untuk menjaga kesehatan mentalnya sebelum menikah. Berikut cara menjaga kesehatan mental adalah: katakan sesuatu yang positif pada diri sendiri, kenali karakter calon pasangan dan keluarga, menjalin hubungan baik dengan pasangan, keluarga, dan orang lain, bersama-sama menjaga kesehatan keluarga seperti rajin olahraga, konsumsi makanan seimbang, istirahat yang cukup, dan tetap lakukan hobi positif. Demikian yang sempat saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi